Membeli sebuah rumah pertama pastinya menginginkan sebuah kawasan yang sudah tertata dengan rapi, dengan nyaman, dan juga fasilitas yang lengkap. Terkadang, memilih sebuah rumah dengan pola clustering merupakan pilihan yang sangat tepat karena memiliki sistem keamanan yang jauh lebih baik dan juga kawasan yang sudah tertata dengan rapi. Hari ini aku mau rekomendasiin satu perumahan yang menjawab semua pertanyaan tersebut. Ini dia Greenland Kemang Bogor. Hai, bertemu lagi sama aku, Talitha Krusita. Pasti udah pada kangen kan aku nge-review rumah loh. Padahal baru kemarin ya uploadnya ya. Oke, hari ini aku lagi berada di Greenland Kemang Bogor. Kalau itu Kemang Jakarta Selatan, ini kita lagi berada di Kemang Bogor. Wah, ini juga merupakan satu kawasan perumahan yang berada di depan jalan protokol ya. Jadi di depan jalan raya banget. Dan sekarang aku mau nge-review rumah untuk para milenial yang lagi cari rumah pertama. Ini dia video rekomendasinya. Nah, sekarang aku udah berada di depan show unitnya. Jadi di belakang aku ini ada dua tipe rumah, yaitu ada tipe 4860 dan juga ada tipe 6465. Maksudnya apa tuh? Jadi yang mau aku review ini adalah yang tipe dengan luas tanah 60 atau dimensi 5x12 dan luas bangunannya adalah 48. Wah, kecil banget ya kak. Eits, nanti dulu. Kalian harus lihat dulu rumahnya. Karena ini merupakan rumah 2 lantai dengan 2 kamar tidur. Udah ada dapur, ada ruang tamu, pokoknya lengkap. Jadi ikutin aku sampai habis videonya. Nah, kita maju sedikit. Kalian lihat ya, dari fasad rumahnya. Ini tuh simple, modern, minimalis. Anak milenial banget. Kebayang nggak sih di Bogor gitu ya? Maksudnya kalau di Jakarta kalian ngelihat rumah yang desainnya oke-oke tuh udah banyak gitu loh. Tapi ini di Kemang Bogor kalian lihat satu rumah dengan desain yang sangat menarik karena udah mengusung simple, minimalis. Jadi lihat atapnya itu menggunakan konsep atap pelana, ada yang berbentuk begini dan juga ada yang berbentuk ke depan. Dan gentengnya itu memakai genteng flat beton bermodelkan atap pelana yang milenial banget, yang sering digunain sama developer-developer zaman sekarang karena secara maintenance juga jauh lebih gampang gitu kan, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget pasti pertimbangannya kenapa perumahan di Indonesia kebanyakan memakai atap pelana. Dan kalau kita ngomongin warna rumahnya, ini tuh didominasi sama warna putih, abu-abu, terus juga dipertegas dengan warna hitam, yaitu ada bingkai jendela, ada pintunya berwarna hitam, membuat rumah ini tuh terkesan sangat minimalis modern banget gitu loh konsepnya. Nah, di depan sini sekarang kita berada di area carportnya. Nah, jadi nanti ketika kalian beli rumah ini, area carportnya ini sudah dicor semen seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian punya opsi untuk pasang keramik, itu boleh banget. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi kalau misalnya kalian, kayaknya nggak perlu pasang keramik deh, nanti malah jadi licin, malah bikin bengkak, biaya gitu kan. Nah, nggak usah. Karena kayak gini aja menurutku udah cakep banget ya. Tuh. Di sini ada tali airnya satu. Nah, nanti di sini mungkin bisa ditaruh satu rumput gitu ya, rumput gajah ataupun rumput Jepang yang membuat tatanan rumah ini menjadi lebih hijau. Jadi selain modern minimalis, tetap tuh dibikin ada penghijauannya. Nah, di sini ini udah ada satu kanopi memakai tempered glass dengan paduan besi, tapi ini belum include pada saat kalian beli rumahnya. Jadi nanti kalian tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian butuh kanopi, terus nggak pengen tempered glass kak, terlalu terang, ya udah nanti disesuaikan aja gitu. Nah, lanjut ke sini. Di sini pastinya ada instalasi air. Jadi ini buat cuci-cuci mobil, cuci motor, kendaraan kalian. Ini udah disediakan oleh developernya. Terus di sini ada satu permainan aksen jendela, dimana ini bukan sekedar mempercantik, tapi ada fungsinya. Jadi di balik ini nanti ada satu ruangan yang memang membutuhkan sirkulasi udara. Apa ya? Ayo tebak apa?
Nah, terus di depan sini, di sebelah kanannya, ini tuh ada penghijauan juga sebenarnya, alias tanah, yang nanti kalian bisa bikin opsinya seperti ini. Jadi, dikasih batu-batu kerikil kayak gini, terus juga sebelahnya itu adalah rumput-rumput dengan tanaman-tanaman yang mirip banget kayak di kafe-kafe. Karena kita tahu ya, sekarang banyak banget kafe-kafe yang nggak semuanya tanaman, tapi ada batu kerikilnya gitu kan, atau batu-batu kali gitu kan. Dan uniknya lagi, kalian tahu nggak sih, bangunan ini mungkin 48, tapi benar-benar memanfaatkan ruangan banget ya. Contohnya nih, di depan sini, di fasadnya, ini ada satu area space yang dibuat untuk bukan jendela, tapi nggak di depan gitu jendelanya. Jadi pada saat nanti hujan, itu tuh nggak langsung kena si jendelanya. Kadang kan bersihin jendela luar tuh kadang males banget ya. Nah, kalau kena hujan, percikan airnya itu membekas, dan itu tuh bikin kaca tuh gampang berjamur, bikin kaca tuh gampang jelek gitu kan. Nah, ini tuh pinternya, jadi dibikin ada si jendelanya itu mundur, baru di atasnya itu tetap ada tadangan buat airnya, jadi nggak tampias ke kacanya. Dan selain itu juga, karena jendelanya mundur, otomatis masih ada satu space yang bisa ditaruh, lihat, tanaman-tanaman gitu loh. Jadi tampak hijau banget nih dari area fasadnya. Kalau aku sih suka banget yang ngeliatnya, jadi rumah itu nggak flat gitu aja gitu. Kadang-kadang tanaman cuma di bawah, nah tapi ini tuh dibikin di atas juga gitu kan. Asal di situ jangan nanam pohon jeruk gitu kan, nanti susah tuh ngambilnya. Kasih tanaman-tanaman hias yang mempercantik rumah aja. Nah, kita jalan lagi ke sebelah sini. Ini adalah area teras sebelum masuk ke rumah, atau ini adalah teras depan pintu rumahnya. Nah, kalian lihat deh, kalau kusen si jendela ini mempertegas si rumah ini. Aku paling suka kalau suatu rumah itu tuh ada aksen yang mempertegasnya gitu loh, karena membuat si rumah itu jadi lebih menarik lagi. Di sini dibikin kayak French window gitu, warnanya hitam bingkainya, terus dari atas sampai bawah. Jadi pencahayaannya itu udah maksimal banget masuk ke dalam. Dan ini merupakan jendela hidup yang di bawah sini. Jadi pada saat dibuka itu juga bisa membuat sirkulasi udara itu masuk ke dalam dan merefresh bagian ruang tamunya. Nah, di sini juga udah ada satu CCTV, di mana ini udah include pada saat pembelian kalian unit rumah ini. Jadi nanti udah dapat 2 CCTV, di mana ada CCTV yang outdoor dan ada CCTV indoor di bagian dalam. Dan di luar sininya ini adalah smart lamp. Jadi kalau misalnya nih kalian, aduh kayaknya pulangnya malam deh, kan sayang banget ya rumahnya gelap gitu kan, ntar dibilang rumahnya aduh nggak ada penghuninya gitu kan. Nah, itu kalian bisa nyalain dari aplikasi, jadi nanti begitu kalian datang rumahnya udah terang. Nah, di sebelah sininya ini kalian bisa taruh bangku 2 gitu kan, 2 bangku, terus kasih satu meja yang kecil aja bundar untuk taruh si minumannya, teh misalnya gitu kan, dan juga snack pagi hari. Jadi kalau misalnya pagi hari kalian bosan dalam rumah, kalian boleh keluar untuk ya sapa-sapa tetangga gitu ya, karena sama tetangga kita harus akrab. Oke, apalagi rumah-rumah yang klaster ini biasanya tetangganya itu kan berdekatan. Jadi kalau misalnya sapa-sapaan tuh jauh lebih lebih harmonis gitu. Oke, nah di sini ini adalah pintu yang udah dilengkapi dengan smart door lock system, di mana ini udah include pada saat pembelian. Nah, ini tuh udah disediakan oleh si Greenland ini. Jadi bener-bener udah milenial banget. Nah, sekarang kita masuk yuk. And welcome home. Selain rumahnya yang memang didesain model milenial, ternyata interiornya juga milenial banget ya. Dimana di sini banyak banget warna-warna abu-abu, terus juga warna motif kayu gitu kan, yang membuat kesannya rumah ini tuh jadi homey banget. Nah, sekarang begitu masuk kita berada di area apa ya kalau nyantai-nyantai gini? Pastinya living room dan juga family room ya. Di sini bisa ditempatkan satu sofa 2 seater gini. Terus mungkin kalau misalnya nanti kalian udah tinggal, biasanya kalau keluarga tuh sukanya ngeriung gitu ya. Nah, di sini bisa ditaruh bangku-bangku yang kecil ataupun kayak beanbag gitu. Jadi lebih homey banget gitu. Kesan warmnya tuh jadi lebih dapat gitu kan. Nah, selain di sini ada area sofa, di depan sininya ini adalah area untuk taruh TV. Nah, nanti kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya kalian punya budget lebih, pakai desain interior, ini pasti berubah jadi cakep banget, karena pasti si desain interior itu bikin si TV-nya ini menempel gitu kan, atau misalnya si mejanya ini jadi melayang, karena
si furniture yang melayang-melayang ini membuat kesan rumah itu jauh lebih lega juga. Terus di sini juga udah ada CCTV yang tadi aku bilang, jadi udah dapat 2 CCTV. Ini adalah CCTV yang indoor. Nah, CCTV-nya ini udah terkoneksi sama aplikasi. Kalau di sini sih pakai mereknya Bardi. Jadi mungkin kalian udah banyak ya yang pakai Bardi. Nanti nyalain lampunya pakai Bardi, terus CCTV-nya juga bisa dimonitor dari Bardi. Pokoknya semuanya serba smart, ala milenial zaman sekarang. Nah, kalian lihat deh, rumah ini luasnya 48. Kalian inget kan? Tapi kita udah di living roomnya aja, berasa nggak sih kalau ini 48? Kalau menurutku ini tuh berasa luas banget, apalagi 2 lantai gitu kan. Karena selain dari jendela depannya yang udah dari atas sampai bawah gitu kan terbuild gitu besar, membuat rumah ini jauh lebih luas. Di belakangnya sini, ini tuh nggak pakai tembok. Di sini, ini pintunya ini adalah yang model geser ya. Nah, jadi pas digeser gini nggak makan tempat pastinya. Dan dengan adanya si kaca-kaca ini membuat sistem pencahayaan ke living room juga bagus. Selain itu juga nggak makan tempat, membuat lebih luas. Pokoknya ini adalah pilihan yang tepat banget. Nah, jadi tuh kesannya menarik aura-aura area outdoor itu ke bagian dalam. Jadi benar-benar terlihat dan terasa nyaman banget. Nah, di belakang sini ini adalah satu space yang di sini kalau kita lihat ini adalah area taman. Tapi nanti ketika kita tinggal, kalau kalian butuh area service gitu kan, atau butuh area buat jemur-jemur, nah ini tuh bisa di-plur semen gitu kan, dijadiin area kering buat laundry dan juga buat ngegosok. Oke, kita lanjut lagi dari area taman atau area service. Sekarang kita beranjak ke area dapurnya. Nah, di sini udah disediakan meja dapurnya nih. Jadi ini dari dak, terus juga dikeramikin. Terus di sini udah disediakan kitchen sink dan di sini ada bukaan pada saat mungkin kalian masak bau gitu kan. Kalau misalnya kalian nggak pakai cooker hood, kalian bisa manfaatin si celah bukaan ini. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai cooker hood, nanti tinggal di set aja dengan kitchen cabinet atas dan bawah. Jadi lebih maksimal untuk tempat penyimpanannya. Nah, ini tuh tips juga ya, kalau kalian punya rumah yang nggak besar, memilih interior tuh harus selektif banget. Jangan sampai si interiornya itu membuat kesan rumah kalian sempit, padahal nggak guna-guna banget gitu loh. Nah, pemilihan seperti ini nih, ini adalah pilihan yang tepat banget. Kenapa? Karena kalian kebayang nggak sih kalau misalnya ini bukannya ke sini. Jadi kalau ini sih aku pendek ya, tapi kalau misalnya orang rumah kalian tinggi, itu kan mentok kemana-mana kan nggak enak kan, terus mentok ke sini itu juga nggak enak banget gitu. Makanya pemilihan ini menurutku ini adalah pilihan yang tepat banget nih. Jadi dibikin ke arah atas gitu. Oke, di bawahnya ini nanti kalian bisa sesuaikan, bisa pasang untuk kitchen cabinet bawah. Terus nanti di sini buat kompor, mau pakai kompor listrik bisa juga. Di sini udah ada colokan instalasi listriknya. Nah, di lantai satunya ini tetap ada kamar mandi. Jadi ini bukan sembarang rumah 48 meter persegi. Di sini ini ada satu kamar mandi. Nah, ini memang ke kamar mandi ini turun 2 step. Di depan sini udah ada satu wastafel. Tadi begitu masuk rumah, terus aku nyari kamar mandi gitu kan, nyari kaca. Enak juga ya kalau di depan gini aku nggak mesti masuk ke dalam kamar mandi gitu kan. Jadi kalau misalnya mau cuci tangan doang, pulang gitu kan mau cuci tangan, ataupun misalnya abis masak mau cuci tangan, nah di sini aja. Jadi nggak perlu masuk-masuk ke dalam kamar mandinya. Terus di sini juga bisa ditaruhin si kaca. Nanti kalian bisa desain mungkin ya, ambil kaca yang ada dalamannya sedikit, jadi nanti tinggal di sliding, bisa buat taruh-taruh kayak skincare ataupun bisa taruh pasta gigi. Nah, di sebelah sininya ini adalah area showernya. Jadi walaupun di lantai 1 tidak ada kamar tidur, tetap disediakan untuk mandi. Ini bisa opsional, jadi nggak perlu pakai shower juga nggak apa-apa, karena di atas tetap ada kamar mandi. Ini di bawah kan bisa dipakai untuk wudhu gitu kan, atau cuma cuci kaki dan lain sebagainya. Nah, terus di sini udah ada klosetnya, dan di belakangnya itu ada ventilasi untuk udara. Jadi si ruangan area bawah tangga ini tetap maksimal untuk sirkulasi udaranya. Nah, untuk pintunya sendiri, nih, ini kayak gini, ini pakai PVC, tapi di sini ada kacanya. Jadi membuat lebih kelihatan mahal gitu kan, karena biasanya PVC kan yang flat aja. Nah, di sini tuh ada kayak kacanya gitu. Ini bagus juga sih. Oke, sekarang aku mau ajak kalian buat lihat ke arah lantai 2-nya. Ada apa aja ya di lantai 2? Karena di lantai 2 itu ada 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Let's go!
Nah, sekarang kita udah berada di lantai 2-nya. Jadi tadi begitu naik tangga, karena dia sistem tangganya yang arah putar balik gitu, jadi kesan ruangan tangganya tuh jauh lebih luas banget. Terus di sebelah sininya, ini untuk railing tangganya memakai besi kayak gini, tuh. Jadi nggak buat si area tangganya tuh disempit gitu kelihatannya. Karena di sini, ini tuh memakai yang konsep terbuka gitu. Kalian bayangin nggak kalau misalnya di sini di semen atau memakai area yang tertutup, railing tangga yang tertutup, itu membuat kesan si tangganya jauh lebih sempit. Nah, ini adalah smart choice banget. Nah, di sebelah sini, ini adalah area kamar mandinya. Jadi rumah ini, sekali lagi aku bilang, kalian yang underestimate tadi bilang rumah 48 meter persegi itu kecil, lihat dulu makanya sampai habis. Di rumah ini ada 2 kamar tidur, ada 2 kamar mandi. Kurang kelihatan gede apa coba ya kan? Bahkan area kamar mandinya menurutku cukup luas banget ya yang di sini ya. Di sini ada area shower, terus di sini adalah area si klosetnya. Semuanya udah standar, nanti udah dapet sanitary-nya. Pokoknya kalian kalau urusan kamar mandi udah nggak perlu repot lagi deh. Bahkan nih, dindingnya tuh udah di keramik kayak gini loh. Karena banyak banget ya rumah-rumah dengan budget sekian loh. Emang aku udah nyebutin ya budgetnya? Belum ya? Tapi pada penasaran nggak nih kira-kira berapa sih harga rumah ini? Tonton aja video ini sampai habis. Rumah dengan budget yang terjangkau ini, kalian lihat nih, udah pakai dinding kayak gini. Karena biasanya rumah-rumah dengan harga segini tuh pakainya tuh tembok terus dicat doang. Kalau misalnya kena sampo, apalagi pakai sunslick gitu warna hitam gitu kan, wah itu nyepret ke dinding tembok warna putih, itu bikin jelek banget. Dengan adanya keramik ini gampang tinggal digosok aja, dibersihin gitu kan. Pokoknya lebih oke banget. Nah, di sini ada 1 kamar anak dan juga 1 kamar utama. Wah, enak banget ya kamarnya. Jadi walaupun kamarnya nggak yang gede seperti apa, tapi menurutku ini tuh nyaman banget. Apalagi buat anak masih sendiri gitu kan, tidur di sini. Terus juga ada bukaan jendela yang besar banget. Rumah ini tuh bukan jendelanya gede-gede ya, aku suka banget deh. Jadi rumahnya tuh lebih terang gitu loh. Kelihatan juga secara budget juga ya kita nggak perlu ngeluarin banyak kan untuk listrik siang hari. Nah, jendelanya tuh juga bisa dibuka, itu menghadap ke area taman ataupun area servis yang juga bisa maksimal untuk sirkulasi udara ketika dibuka. Di sini udah ditempatkan 1 kasur single buat anak-anak yang masih kecil sampai anak remaja, oke lah ini ya. Terus di sebelah sini ini adalah area meja belajarnya. Nah, jadi tuh ada bangkunya gitu loh. Tuh. Jadi kalau misalnya mau belajar gitu kan, nah ini bisa kayak gini. Malah lebih fokus nggak sih? Karena sebelahan tempat tidur gitu kan. Terus di sebelah sininya, ini bisa didesain buat lemari ataupun buat buku-buku anak. Jadi tergantung nih kalian butuhnya seperti apa. Karena ini sudah didesain di show unitnya, jadi pastinya bisa kalian contek. Kalian kalau mau contek tinggal di pause aja videonya, terus bilang ke tukang kalian untuk bikin seperti ini. Nah, habis itu aku mau kasih lihat kalian sama kamar terakhir, yaitu kamar utamanya. And this is kamar utamanya. Wow, kasurnya ternyata queen yang ukuran 160 loh ini. Aku nggak nyangka sih, karena kalau ya bukan aku underestimate, tapi luas 48 tuh kayak apa gitu kan. Ternyata semua ruangannya ada, komplit, space-nya juga cukup enak. Ini tuh tempatnya menurutku spacious banget. Tuh, bahkan kalau pintunya ditutup tuh, lega banget kan? Kerasa nggak sih? Ini tuh lega banget. Ya, leganya itu jangan kalian bilang yang kayak 100 meter ya, itu pasti lega banget. Tapi dengan memanfaatkan lahan 60, bangunan 48, menurutku ini adalah opsi yang sangat menarik banget. Di sebelah sini adalah area tempat tidur ya. Di atasnya nanti ini kalian bisa guna ini. Misalnya kalian mau bikin kayak yang tadi di kamar anak, bikin kayak storage gitu, buat lampu tidur, dikasih ambience LED, itu juga bisa banget kan. Terus di sebelah sininya, ini adalah bisa dipakai sebagai meja rias, meja kerja, ataupun bisa sebagai lemari di sebelah sini. Nah, ini kan dibikin storage kayak gini kan, bisa bikin penyimpanan ya. Pokoknya kalau rumah kalian dibikin semenarik mungkin, dibikin sefungsional mungkin, kalian juga pasti akan nyaman tinggal di dalamnya. Nah, di depan sebelah situ, itu adalah jendela yang tadi ada di depan fasad rumah. Jadi ternyata di situ ada 1 pot, terus digantungin tumbuhan rambat gitu ya. Jadi pas ke bawah tuh juntainya bagus banget. Wah, ini juga jendelanya bisa dibuka, jadi sirkulasi udara dan sistem pencahayaannya pasti maksimal banget.
Dan kalau kalian butuh rumah yang lebih besar, Greenland Kemang Bogor menyediakan tipe varian yang lebih besar. Kalau ini adalah tipe terkecil ya, yaitu luas 48. Nah, selain itu juga masih banyak varian lainnya, seperti adanya 64, 72, dan masih banyak varian lainnya. Dan ini dia cuplikan untuk tipe yang lebih besar ya. Jangan pada terpana gitu dong ngeliat rumahnya, udahan. Jadi ingat aku lagi di sini karena aku mau kasih tahu berapa sih harga rumahnya. Jadi rumah di Greenland Kemang Bogor dijual dengan harga mulai dari 599 juta. Jadi kurang dari 600 juta kalian udah bisa tinggal di rumah yang bagus, di kawasan yang luas, karena Greenland Kemang Bogor ini seluas 20 hektar, nantinya akan ada kurang lebih 1.200 unit. Wah, kebayang nggak sih tatanannya, terus juga tetangga-tetangganya juga banyak. Dan nanti juga bakal ada area komersil untuk menunjang kehidupan kalian. Bahkan selain itu, Greenland Kemang Bogor juga menyediakan berbagai fasilitas ya di kawasannya, yaitu ada masjid, ada swimming pool, terus juga ada clubhouse, ada children playground, dan masih banyak fasilitas lain yang bisa kalian nikmatin ketika kalian tinggal di Greenland Kemang Bogor. Karena ada thematic gardennya juga. Kayak milenial zaman sekarang tuh suka tuh ke thematic garden gitu ya, sambil bawa anak masih kecil gitu kan. Dan kalau ngomongin lokasi ya, Greenland Kemang Bogor ini berada di depan Jalan Raya Parung. Jadi bener-bener di depan Jalan Raya Protokol. Hanya 5 menit dari pintu tol Kayu Manis dan 15 menit dari stasiun Bojonggede. Jadi mungkin kalian yang punya aktivitas di Jakarta, cukup ke stasiun 15 menit, abis itu tinggal tidur, sampai deh di Jakarta gitu. Enak banget ya. Dan kalau udah ngomongin lokasi, rumahnya, fasilitasnya, kayaknya nggak afdol ya kalau nggak kasih tahu nih siapa sih developer di balik rumah yang indah ini. Jadi Greenland Kemang Bogor didevelop oleh Real Life Asia, di mana Real Life Asia ini udah terkenal ya, beberapa proyeknya yang udah jadi. Jadi kalau misalnya kalian beli rumah di sini, nggak perlu takut kalau misalnya rumah kalian nggak bakal dibangun. Nah, kalau kalian tertarik, ingin tanya-tanya, ataupun datang langsung, kalian boleh kontak ke nomor di bawah ini. Ataupun kalian bisa datang ke alamat di bawah ini. Pokoknya gampang banget deh nemuin si Greenland Kemang Bogor ini. Dan segitu aja videonya, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Talitha, bye-bye! you